Halo semuanya, saya Alfira Nur Alifa dari kelas SD 20A Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Nusa Putra. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tahapan siklus air dan manfaatnya bagi kehidupan. Seperti yang diketahui, bahwa bumi adalah planet yang permukaannya terdiri dari perairan dan daratan. Dari kejauhan, akan terlihat bahwa perairan jauh lebih luas dibandingkan dengan daratan. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tanpa adanya air, manusia, hewan, dan tumbuhan tidak akan dapat melangsungkan kehidupannya. Jadi, keberadaan air sangat penting bagi semua makhluk hidup di bumi ini. Adapun beberapa manfaat air yaitu seperti untuk minum, mandi, mencuci, sarana transportasi, dan fotosintesis. Kalian tahu gak sih kenapa air selalu tersedia di bumi? Jawabannya, karena air mengalami siklus atau perputaran air. Siklus air ini dimulai dari tahap evaporasi. Evaporasi adalah suatu proses penguapan air yang ada pada permukaan bumi yang disebabkan oleh adanya energi panas dari matahari. Air dari beragam jenis sumber air seperti laut, danau, sungai, dan juga tanah akan berubah menjadi uap air yang kemudian naik ke atas sampai lapisan atmosfer. Semakin besar energi panas yang sampai pada permukaan bumi, maka laju evaporasi juga akan semakin besar. Penguapan dalam daur air pada permukaan bumi tersebut juga dapat terjadi pada jaringan tumbuhan. Akar tanaman menyerap air kemudian mendorongnya ke daun untuk dapat digunakan dalam proses yang dinamakan fotosintesis. Air hasil fotosintesis tersebut kemudian dikeluarkan oleh tanaman melalui stomata sebagai uap air. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air jenuh. Ketika suhu udara turun, uap air ini akan berubah menjadi titik air. Titik air ini akan membentuk awan dan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Setelah itu, sebagian air di sungai dapat menguap kembali. Jadi, begitulah proses siklus air terjadi. Dapat disimpulkan bahwa jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap. Hanya wujud dan tempatnya sajalah yang berubah. Adapun beberapa kegiatan yang dapat mempengaruhi proses siklus air, yaitu penebangan, pembakaran liar, membuang sampah dan limbah ke air, dan pembangunan gedung. 4 kegiatan tersebut sangat mempengaruhi siklus air karena membuat air menjadi tercemar dan tidak layak digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Untuk itu, kita harus senantiasa menghindari kegiatan tersebut dan mulai melakukan kegiatan yang positif yang dapat mendukung siklus air seperti reboisasi, membuang sampah pada tempatnya, memperbanyak ruang terbuka hijau, dan menghemat air. Demikianlah materi siklus air yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.